Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Wanita merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan keistimewaan. Salah satu keistimewaannya, wanita dibolehkan untuk meninggalkan sholat. Namun tentu hal ini hanya bisa dilakukan wanita saat datang bulan atau haid saja. Selebihnya sahabat beriman, sholat adalah ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Namun tahukah kalian sahabat beriman bahwa sholat seorang wanita juga bisa ditolak? Lalu apa penyebabnya? Dan apakah wanita penggoda masuk di dalamnya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut termasukkah wanita yang sholatnya ditolak Allah karena wanita penggoda? Versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, sholat adalah amal ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah yang istimewa dan yang paling penting dibandingkan ibadah lainnya. Sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya sholat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Maka ibadah adalah hal yang wajib dilakukan bagi muslim. Namun ternyata di balik kewajiban beribadah sahabat beriman, sholat seseorang juga bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tak terkecuali seorang wanita. Meski mereka mendapat keistimewaan untuk meninggalkan sholat, namun ternyata ada juga ancaman bagi sholatnya para wanita. Lantas apakah itu sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, sholat juga merupakan ibadah yang dapat menghindarkan manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memelihara sholat, ia memiliki cahaya, bukti dan selamat pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak memelihara sholat, ia tidak memiliki cahaya, bukti dan tidak selamat. Di hari kiamat, ia bersama dengan Qarun, Fir'aun, Himan, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Ibnu Hibban. Maka sesungguhnya sahabat beriman sungguh merugi orang-orang yang meninggalkan sholat wajib mereka, sedangkan janji Allah benar adanya dan kenikmatan yang akan ia rasakan nantinya di surga kelak. Tiada tempat kembali seindah dengan senikmat surga Allah Ta'ala. Siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga sahabat beriman, pasti tiada satu orang pun yang mampu menolaknya. Semua kemudahan dan kenikmatan surga bisa kita dapatkan dari ibadah yang dihisap pertama kalinya, yakni sholat-sholat yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Segelintir keistimewaan sholat tersebut membuat siapapun yang melalaikannya akan merasa sangat merugi, mengingat surga yang dijanjikan Allah kepada siapa saja yang melaksanakannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita mendirikan sholat 5 waktu, memelihara kemaluannya dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu manapun yang dikehendakinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka sahabat beriman, sholat seorang wanita bisa ditolak jika tidak taat pada suaminya, jika ia telah menikah. Sebagai seorang istri sudah sepatutnya berkewajiban untuk taat dan patuh kepada suami dalam perkara yang baik saja. Dalam Islam, seorang suami yang baik memang menepati posisi yang lebih tinggi dibandingkan wanita karena suami adalah seorang pemimpin keluarga dan memiliki beban dan tanggung jawab yang besar adanya.
Rasulullah bersabda, tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lain. Seandainya pantas bagi seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad. Tingginya kedudukan seorang suami sahabat beriman mengharuskan istri menghindari bangkitnya amarah sang suami. Selain dapat mengurangi keharmonisan rumah tangga, membangkitkan amarah suami, nyatanya juga dapat menghalangi diterimanya sholat yang dilaksanakan oleh sang istri. Hal ini berdasar pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada 3 manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walau sejengkal, yaitu seorang yang mengimami sebuah kaum, namun kaum itu membencinya, seorang istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan 2 orang saudara yang saling memutuskan tali silaturahmi. Ketika hubungan suami istri sedang dilanda konflik atau permasalahan, keduanya harus segera menyelesaikannya. Permasalahan tersebut dengan bijaksana. Jangan pernah membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut. Ingatlah akan kewajiban satu sama lain dan jangan sungkan meminta maaf apabila berbuat sebuah kesalahan. Sudah pernahkah kalian melakukannya, sahabat beriman? Selain marahnya seorang suami, sebagai perempuan tentunya kita harus menjaga tali ukhuwah yang sudah lama terjalin dan dibangun dengan sangat baik. Kenapa begitu? Karena dalam arti hadis tadi juga dijelaskan bahwa ketika 2 orang saudara saling memutuskan silaturahim, maka Allah sangat murka dan menolak sholatnya. Meski sholat beribu-ribu kali, tetapi Allah tetap tidak menerima sholatnya jika ia belum menyambung tali silaturahim yang sudah diputuskannya. Oleh sebab itu, sahabat beriman, seorang istri haruslah pandai menjaga perasaan suami dan menjaga tali ukhuwah dengan saudaranya. Jangan sampai suami kalian bersedih bahkan marah terhadapmu. Jika hal ini terjadi, maka ia harus segera meminta maaf kepada suaminya agar kemarahan tersebut tidak berubah menjadi murka Allah Ta'ala. Lantas sahabat beriman, adakah golongan lainnya? Apakah wanita penggoda masuk di dalamnya? Salatnya wanita penggoda. Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kaum wanita keindahan yang membuat kaum laki-laki tertarik kepada mereka. Namun syariat yang suci ini tidak memperkenankan keindahan itu diobral seperti layaknya barang dagangan di etalase atau di emperan toko. Tapi kenyataannya yang kita jumpai sekarang ini, wanita justru menjadi sumber fitnah bagi laki-laki. Di jalan-jalan, di acara TV atau VCD, para wanita mengumbar aurat seenaknya, bak kontes kecantikan yang melombakan keindahan tubuh, sehingga seolah-olah tidak ada siksa dan tidak kenal apa itu dosa. Benarlah sabda Rasulullah yang mulia dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana beliau bersabda, "Tidaklah pernah ku tinggalkan sepeninggalku godaan yang lebih besar bagi kaum lelaki daripada wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah telah mewanti-wanti kepada kita sekalian lewat sabda beliau. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita, karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Kini sahabat beriman, di era globalisasi ketika arus informasi begitu deras mengalir, godaan begitu gampang masuk ke rumah-rumah kita. Cukup dengan membuka surat kabar dan majalah atau dengan mengeklik tombol remote control, godaan pun hadir di tengah-tengah kita tanpa permisi, menampilkan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok memamerkan aurat yang semestinya mereka jaga. Maka sholat mereka hanyalah sia-sia belaka, sebab sholat tapi masih melakukan hal maksiat. Wanita penggoda adalah perusak kehidupan dunia. Jika membuka aurat saja sudah dilarang oleh agama, lantas bukankah menjadi wanita penggoda lebih buruk derajatnya, sahabat beriman? Maka berhati-hatilah, akan sia-sia jika sholat kita lakukan tapi ternyata tidak tercatat sebagai pahala. Bagaimana sahabat beriman?
Sudahkah semakin paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.